Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Safrianto, MPM 200 20640, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pemerintah, lanjutan dari yang bab pertama, yaitu kita masuki yang bab kedua, yaitu dengan materi pencatatan keuangan negara. Langsung saja saya jelaskan. Yang A, latar belakang. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah neraca kekayaan negara yang dirilis pada tahun 1948, dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia. Undang-undang keuangan negara ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Akuntansi dengan basis kas memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Praktis, tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan juga mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Selanjutnya, dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan. 2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dana yang di dalamnya terdapat pendapat dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. Yang terakhir, ketiga, akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah, baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu yang B, keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Pengaruh ini seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan juga distribusi penghasilan yang merata. Begitu pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan juga hal-hal lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara ini menyatakan bahwa keuangan negara merupakan
semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dari uang dan juga barang yang bisa menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut: 1. Objek, 2. Subjek, 3. Proses, yaitu dengan pengelolaan keuangan subjek negara yang berasal dari perumusan kebijakan. Yang keempat, tujuan keuangan negara, yaitu bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Ya, selanjutnya yang C, yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP, standar akuntansi pemerintah itu yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu D, SAP basis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. Ya, selanjutnya yaitu E, kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. SAP yang dengan basis akrual ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, akuntansi dengan berbasis akrual ini terdiri dari 1. Beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk. 3. Penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Sementara untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual yang terdiri dari 1. Biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. 2. Risiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada pelaporan keuangan. 3. Perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Selanjutnya yaitu yang F, uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan SAP berbasis akrual ini, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda-beda, dan uraian laporan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan sisa anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan operasional. Dan yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir yaitu ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu yang G, penerapan SAP akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan berbasis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah.
akuntansi pemerintahan sendiri adalah proses pencatatan dan juga penerapan kas yang masuk ke dalam akuntansi anggaran. Praktis transaksi tertentu dengan penerapan berbasis kas masih dilakukan. Oke, baik, demikian pada bab ini saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.